Baik, kita masuk pertemuan selanjutnya yaitu tentang populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas jumlah karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi itu ditentukan oleh peneliti berdasarkan kriteria, kualitas, dan jumlah. Maka dalam menentukan populasi itu harus terkait dengan variabel penelitian, apa yang hendak diteliti, apa yang hendak dikaji terkait dengan masalah-masalah dalam perumusan masalah, itu nanti juga akan menentukan populasi dalam penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel itu merupakan bagian dari populasi yang nanti akan diambil dan untuk dikaji atau diteliti. Jadi kalau bicara tentang sampling, maka ada dua teknik sampling yang harus atau yang ada dalam sebuah penelitian misalkan. Jadi teknik sampling ini yang pertama adalah probability sampling, yang kedua adalah non-probability sampling. Probability sampling sendiri ada 4, yaitu simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan area atau cluster sampling. Sedangkan yang non-probability itu ada 6. Ada sampling sistematis, ada sampling kuota, ada sampling aksidental dan purposive, dan juga sampling jenuh dan snowball. Ini kedua teknik sampling ini. Mari kita coba satu persatu membahasnya. Kita mulai dari probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini ya meliputi ada 4 cara. Pertama, simple random sampling. Dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata atau tingkatan yang ada dalam populasi itu. Jadi, cara demikian bila sampelnya ya anggota populasinya itu dianggap homogen, jadi sama ini dari populasi kemudian diambil beberapa untuk menjadikan sampel. Sedangkan yang kedua adalah proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan bertingkat secara proporsional. Contoh, suatu organisasi mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, maka populasi dari pegawai itu berstrata. Yang 150 orang, sarjana muda 300 orang, SMK 50 orang, SMP 100 orang, SD 50 orang. Ini dari populasi pegawai. Ya. Kemudian itu diambil sampelnya berstrata, masing-masing tingkatan pendidikan itu diambil ya sebanyak 28%. Ini SM1 diambil 14, SMA diambil 85, SMK 139, kemudian SMP 28 dan SD 14. Ini namanya berstrata karena ini populasinya mempunyai strata. Nanti saudara juga bisa mengklasifikasikan strata berdasarkan umur, berdasarkan pendidikan, berdasarkan lama bekerja. Itu namanya tingkatan. Tergantung indikator apa yang akan dibuat oleh saudara. Jadi strata itu bisa dibuat dengan berbagai macam indikator. Tidak harus pendidikan, ya. Bisa
Misalkan penghasilan, bisa umur, kemudian bisa pangkat dan golongan kalau pegawai itu seperti itu. Jadi indikator terkait dengan strata ini ditentukan oleh peneliti apa tema dan kajian yang akan dilakukan. Itu seperti itu. Namanya proportionality stratified random sampling. Sedangkan yang kedua adalah disproportionality stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi yaitu berstrata tapi kurang proporsional. Jadi kurang proporsional itu ada disparitas yang sangat jauh antara strata 1 dengan strata 2 misalkan. Ini contoh, misal pegawai dari PT tertentu mempunyai lulusan S3 3 orang, S2 4 orang, S1 9 orang, SMU 800 orang, SMP 700 orang, maka cara pengambilannya tolong diperhatikan ini oleh teman-teman. Saudara akan mengambil 3 orang lulusan S3 dan 4 orang lulusan S2 itu diambil semuanya sebagai sampel. Karena strata di tingkat S2 dan S3 itu terlalu jauh jaraknya dengan yang S1 maupun SMA. Jadi ada disparitas strata yang sangat jauh. Jadi itu seperti itu, namanya tidak proporsional atau disproportionality. Ya, karena kedua kelompok tersebut terlalu kecil bila dibanding dengan kelompok S1 dan S3. Ini ya. Kemudian yang keempat ada klaster. Teknik sampling area. Teknik sampling ini menentukan sampel bila objek yang diteliti atau sumber data sangat luas. Misalnya penduduk di suatu negara, provinsi atau kabupaten. Untuk menentukan jumlah penduduk mana yang akan diprediksi sumber daya manusia. Ini pengambilannya, saudara buat klaster. Ya. Tahap 1 dipetakan. Kemudian yang tahap kedua itu juga iya. Dan tahap ketiga diambil. Ini jadi kalau teknik sampling yang pertama yaitu probability itu ada 4, simple, proporsional, disproporsional, dan cluster. Ini yang harus saudara pahami ya. Nih, jadi ada 4. Kemudian kita masuk pada teknik sampling yang kedua yaitu non probability. Non probability itu ada 6. Nah, ini sering digunakan untuk penelitian-penelitian kualitatif atau deskriptif atau asosiatif. Ini sering menggunakan ini. Ya, kebanyakan penelitian-penelitian deskriptif kualitatif itu menggunakan teknik sampling ini. Non probability sampling adalah teknik yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi atau anggota untuk dipilih menjadi sampel. Ini perbedaannya dengan tadi yang pertama. Jadi kalau non probability keywordnya adalah tidak memberikan peluang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dijadikan sampel. Kita bahas yang pertama dari non probability ini. Yang pertama adalah sampel sistematis. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberikan nomor urut. Ini misal anggota populasi terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota itu diberi nomor urut 1 sampai nomor urut 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan nomor ganjil atau genap atau kelipatan bilangan tertentu. Misal kelipatan bilangan 5. Untuk itu, maka yang diambil sebagai sampel adalah nomor 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai 100. Itu namanya sistematis by system dengan rekayasa. Sedangkan yang kedua sampel kuota. Jadi sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari jumlah populasi yang mempunyai ciri tertentu sampai jumlah atau kuota terpenuhi. Sebagai contoh, kita akan melakukan penelitian terhadap pegawai dengan golongan 2 dan penelitian dilakukan secara kelompok. Maka setiap sampel ditentukan 100 orang.
Ini maaf, untuk jumlah sampel itu tentunya 100 orang. Maka jumlah anggota peneliti misalkan saudara dengan teman-teman itu ada 5, maka setiap anggota peneliti dapat menentukan atau mengambil sampel sesuai dengan karakteristik berdasarkan golongan 2 itu sebanyak 20 orang. Itu 100 bagi 5 itu 20 orang. Sedangkan sampel aksidental adalah teknik sampling ya yang tidak memberikan peluang yang sama ini. Ini kuncinya ini. Jadi sampel adisional adalah teknik sampling ya, penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Siapa saja yang kebetulan ditemui, maka itu dijadikan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan itu cocok sebagai sumber data. Jadi namanya insidental atau aksidental. Jadi peneliti itu random, acak ya, melakukan penelitian baik terhadap objek itu kapanpun dia menemui sumber data orang misalkan yang itu pantas dijadikan sumber data itu bisa dijadikan sebagai sampel. Ini aksidental. Wartawan itu tanya kepada orang itu kan sampel. Kemudian adalah sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, misalkan akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai. Maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian. Purposive. Purposive ini sering digunakan untuk penelitian-penelitian kualitatif. Ini karena tidak semua orang berhak menjadi sampel. Maka purposive ini dalam penelitian kualitatif menjadi penting dalam penentuan sampel. Ya kan saudara akan meneliti tentang kenakalan siswa, maka yang dituju adalah ruang konsultasi atau bagian konsultasi atau BK. Itu seperti itu. Atau mungkin wali kelas yang tahu persis terkait dengan kenakalan-kenakalan anak-anak. Itu seperti itu. Jadi tidak semua orang berhak jadi sampel kalau dalam teknik sampling purposive. Jadi yang saudara anggap paling mempunyai data, itulah yang akan dijadikan sebagai sampel. Kemudian sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, yaitu kurang dari 30 orang. Istilah lain dari sampling jenuh adalah sensus. Bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Nah ini, kadang nanti saudara akan melakukan penelitian pada lembaga atau badan yang sampelnya kurang dari 30 orang misalkan. Maka ya hanya orang-orang tersebut misalkan hanya ada 25 atau 20, yaitu yang dijadikan sebagai sampel. Nah, teknik yang paling tepat adalah di sini adalah jenuh dan proportif. Karena biasanya jumlah sampelnya terbatas dan orang-orang yang mempunyai informasi juga terbatas. Kemudian yang terakhir adalah snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula kecil. Kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sebagai sampel. Begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding, makin lama makin besar. Ini maka ini seperti recommended sampling. Pada penelitian kualitatif banyak menggunakan purposive dan snowball. Ini misalkan saudara menentukan A. A ini sebagai sampel. Kemudian saudara tanya, kira-kira siapa Mbak, Mas, Pak, Bu yang bisa dijadikan sampel berikutnya. Maka si A ini kemudian merekomendasikan B dan merekomendasikan C dan seterusnya. C merekomendasikan G, H, I. Demikian pula B merekomendasikan D, E, dan F. Sehingga nanti akan seperti ini ya. Bola salju semakin kecil dari kecil kemudian besar. Baik, saya rasa itu dulu sebagai pengantar terkait dengan teknik sampling karena ini cukup panjang, nanti ada 2 sesi. Sesi pertama ini dan sesi kedua nanti dilanjut.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.